Merdeka. 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 Bapak mobil, awas motornya sebelah depan. Dikasih jalan dulu kawan-kawan. Ada mobil bapak. Gerakan buruh. Masuk silakan, yuk lulus. Saya bahagia sekali berada di tengah-tengah kawan buruh sejuta orang hari ini. Gerakan buruh hari ini mewakili bukan hanya aspirasi buruh, tapi aspirasi rakyat biasa. Karena kondisi rakyat hari ini sangat sulit, harga-harga naik, PHK meningkat, biaya pendidikan sangat-sangat mahal. Gerakan buruh hari ini menyuarakan ampera, amanat penderitaan rakyat. Sekali lagi, gerakan buruh hari ini betul-betul menyuarakan ampera atau amanat penderitaan rakyat. Hidup Bang Rizal! Undang-undang Omnibus Law ini, saya lebih suka menyebutnya undang-undang cilaka. Termasuk juga undang-undang kesehatan. Kalau nggak jongkok. Nah, gitu. Pas. Undang-undang cilaka ini Duduk di sini enak nih. merupakan pintu masuk dari perbudakan modern. Zaman Belanda dulu, rakyat kita kerja paksa, kerja yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya, betul-betul undang-undang perburuhan yang kolonial. Hari ini undang-undang cilaka ini adalah model undang-undang perbudakan modern. Kenapa? Pekerja nggak ada jaminan pekerjaan seumur hidup. Tidak ada jaminan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Tidak ada jaminan kesehatan. Apa itu artinya? Itu perbudakan modern. Rejim Jokowi menjalankan perbudakan modern identik dengan neokolonial baru. Rakyat kita tidak ada harapan walaupun bekerja siang malam. Alasan Omni Cilaka ini mengada-ada, fiktif, karena tidak ada kegentingan ekonomi. Mereka katakan undang-undang ini perlu karena ekonomi genting. Bohong apa benar itu? Uang ekonominya tumbuh 4%. Ekonomi baru genting kalau ekonomi tumbuhnya negatif. Seperti tahun 98 minus 12,7%. Itu genting. Baru genting kalau ada krisis moneter. Rupiah anjlok dari 2.500 ke 15.000. Genting kalau misalnya APBN-nya sudah bangkrut. Jadi ini alasan-alasan yang mengada-ada, fiktif, dan membohongi rakyat kita bahwa soal-soal sudah genting. Alasan kedua, Omni Cilaka ini untuk mengurangi perizinan, mengurangi birokrasi yang tumpang tindih. Hasilnya apa? Hasilnya undang-undang Omni
Omnibus Law 1000 halaman. Penjelasannya 500 halaman. Mana mungkin, coba pakai logika, mana mungkin bisa lebih sederhana, mana mungkin bisa lebih gampang buat rakyat, karena undang-undangnya saja itu 1000 halaman. Justru yang terjadi, undang-undang untuk usaha kecil dan menengah itu semakin ribet. Dan kalau dia ribet, jadi peluang untuk sogok menyogok para pejabat. Setelah 3 tahun undang-undang ini, tidak ada peningkatan investasi besar-besaran, kecuali di sektor pertambangan. Negara-negara lain nggak ada tuh omnibusan, tapi berhasil menarik investasi paling besar seperti Vietnam, berhasil menarik investasi seperti di Thailand, seperti di India. Kagak ada itu undang-undang omni. Hei Jokowi, lu belajar dulu dari Vietnam. Hei Jokowi, lu belajar dulu dari India. Hei Jokowi, lu belajar dulu dari Thailand. Kagak ada itu undang-undang omni, cilaka di situ. Setelah 3 tahun ini, Copot. Omni Law ini berhasil memiskinkan buruh dan keluarganya. Upah hanya naik berapa persen, lebih rendah dari inflasi. Kejam ini. Ngaku negara Pancasila, ngaku negara kemanusiaan, dia paksakan upah buruh naik lebih rendah dari inflasi makanan. Itu namanya pemerintah Jokowi ngajak kita semua miskin secara berjamaah. Dia sendiri sama pejabatnya kagak miskin, malah makin kaya. PHK semakin meningkat, outsourcing semakin meluas. Inilah bentuk dari perbudakan modern. Itulah kenapa kita harus lawan, kenapa undang-undang ini harus dicabut. Ada nggak jalan pamungkas? Ada. Satu, Jokowi tahu diri, cabut ini undang-undang. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Mungkin tidak dia mencabut undang-undang ini. Tidak mungkin, wong dablek kok nyabut. Wong dablek kok nyabut. Ada jalan pamungkas. Kita hapuskan threshold 20% menjadi 0%. Sehingga demokrasi kriminal, uang itu dihapuskan. Dan yang kedua, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang mengabdi buat rakyat, bukan buat cukong dan oligarki. Sistem threshold 20% ini membuat semua pemimpin itu mengabdi kepada cukongnya dan oligarki. Jadi sekali dayung 1-2 pulau terlampaui. Kita hapuskan threshold jadi 0, otomatis nanti kita bisa menghapuskan undang-undang Omnibus Law. Kita bisa membatalkan IKN, Ibu Kota Abal-Abal. IKN itu Ibu Kota Abal-Abal. Hasil ngelindurnya Jokowi.
kita akan turunkan harga BBM, listrik, dan biaya pendidikan. Itu hanya mungkin kalau threshold dihapuskan, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Jokowi telah gagal mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Padahal tujuan kemerdekaan Indonesia itu pemimpin harus mencerdaskan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jokowi dengan kebohongannya yang berkali-kali, dengan janji-janji abal-abalnya, tidak mencerdaskan rakyat, justru membuat bodoh rakyat. Jokowi dengan memakai para buzzer bayaran justru memperbodoh rakyat dan bangsanya. Jokowi tapi berhasil meningkatkan kekayaan oligarki secara ugal-ugalan. Kekayaan cukong dia berhasil tingkatkan. Saya mohon maaf, saya pernah ditangkap oleh Pak Harto 1,5 tahun di penjara di Sukamiskin. Tapi saya harus mengakui di hati Pak Harto masih ada rakyat kita. Makanya dia bikin SD Impres, dia bikin pendidikan lebih murah, dia bikin puskesmas dan lain-lain. Jokowi di hatinya tidak ada rakyat, tampangnya doang yang merakyat. Di hatinya itu hanya cukong dan oligarki-oligarki. Presiden Gus Dur hatinya buat rakyat. Waktu saya diangkat ketua Bulog, Gus Dur hanya pesan, Rizal, kamu bikin senang hati rakyat. Bagaimana caranya? Kamu lebih ngerti. Ya. Jadi pemimpin yang masih ada hatinya sama rakyat akan berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini meningkatkan kagak bisa, meningkatkan pendapatan rakyat kagak bisa, tapi malah bisa bikin rakyat lebih susah, lebih menderita. Masa pemimpin begini kita pertahankan? Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangin itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya, kayaknya luar biasa, investasi ratusan miliar dari duit sogokan. Jokowi membangun politik dinasti keluarganya secara vulgar, tanpa malu-malu. Pelanggaran konstitusional Jokowi sudah sangat banyak dan luas, mencakup berbagai sektor negara. Kondisi ekonomi sosial rakyat sangat menyedihkan. KKN dan korupsi sangat masif. Hukum rusak karena hanya jadi alat kekuasaan. Dengan berbagai pelanggaran konstitusional itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat-cepatnya. Agar
kita bisa mencegah berbagai kerusakan Indonesia berkelanjutan, pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat-cepatnya. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rijal